Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan saya Dokter Engku, dokter yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Fahri, Pak Fahri, usianya berapa? 24, Pekerjaannya apa? mahasiswa Alamat? di Tukat Buaji. Baik Bapak Fahri, berdasarkan anamnesis sebelumnya yang telah dilaksanakan, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga, wajah, dan juga leher Bapak, di mana pada pemeriksaan ini saya akan mengevaluasi dari telinga luar, liang telinga. Saya juga akan melakukan penekanan pada daerah wajah Bapak untuk memeriksa rongga sinus, dan itu juga saya akan melakukan perabaan pada kelenjar getah bening Bapak di leher, di mana pada pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada telinga, wajah, ataupun sinus paranasalis Bapak ataupun leher Bapak. Dan dari pemeriksaan ini saya akan menginstruksikan beberapa hal dan mungkin akan memakan waktu sekitar 10-15 menit, dan mungkin sedikit akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak Fahri bersedia? Ya, sedia dok. Baik, jika bersedia saya akan mencuci tangan dan menggunakan alat pelindungan diri terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya telah mencuci tangan dan telah menggunakan alat pelindungan diri. Selanjutnya di sini saya akan memposisikan Bapak terlebih dahulu, di mana di sini pasien dan juga pemeriksa akan duduk berhadapan dengan memposisikan kaki bersisihan dan saling menempel. Baik, selanjutnya di sini dalam pemeriksaan yang pertama saya akan menggunakan terlebih dahulu dari lampu kepala. Pertama, di sini saya akan longgarkan terlebih dahulu dari lampu kepala. Lalu saya gunakan lampu kepalanya. Lalu saya eratkan lampu kepala. Selanjutnya kita letakkan lampu di glabella di antara kedua mata. Lalu kita hidupkan lampu dari cahaya dari lampu kepala. Lalu kita posisikan dengan jarak sekitar 30 cm dengan sudut sekitar 15 derajat dari aksis mata. Kita atur fokus dari cahaya hingga membentuk diameter 2-4 cm. Baik, selanjutnya pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Mulai dari telinga luar saya akan evaluasi dari daun telinga atau auricula, tragus, dan juga mastoid. Pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu atau melihat dari bagian daun telinga. Di sini kita evaluasi apakah terdapat deformitas, benjolan, tanda-tanda radang, abses, fistula, tanda dari adanya trauma ataupun bekas luka. Kita evaluasi juga dari bagian mastoid, kita evaluasi juga apakah terdapat benjolan, tanda-tanda radang, abses maupun fistula. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, mulai dari palpasi daun telinga. Di sini kita lakukan palpasi. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada pak. Kita evaluasi juga apakah ada rasa panas sebagai tanda dari adanya peradangan. Kita evaluasi juga apakah terdapat benjolan. Jika terdapat benjolan, kita evaluasi mulai dari jumlahnya. Kita diskusikan dari jumlahnya, konsistensi, mobilitas, dan juga persebaran dari benjolan tersebut. Selanjutnya, kita lakukan juga penarikan pada auricula ke atas. Apakah nyeri, Pak? Nggak sih dok. Dan juga ke bawah. Apakah nyeri, Pak? Nggak ada dok. Selanjutnya kita juga lakukan penekanan pada tragus. Apakah nyeri, Pak? Nggak ada dok. Nggak nyari dok. Tidak ada nyeri, ya? Tidak ada. Selanjutnya kita evaluasi juga palpasi dari bagian mastoidnya. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada dok. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kanalis akustikus eksterna ataupun liang telinga dan juga membran timpani dari pasien dengan menggunakan lampu kepala. Di sini terdapat dua teknik untuk melapangkan lapang pandang. Pertama itu teknik dengan menggunakan satu tangan. Kita dapat tarik
auricula dengan menggunakan ibu jari dan juga jari tengah ke arah posterior superior, di mana jari telunjuk mengarahkan tragus ke arah anterior. Lalu kita evaluasi dari kanalis acousticus externa dan juga membran Tiffany. Teknik yang kedua dengan menggunakan dua tangan dapat kita lakukan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk menarik ke arah posterior superior dari auricula. Lalu dengan telunjuk tangan satunya kita arahkan tragus ke arah anterior. Lalu kita evaluasi dari kanalis acousticus externa dan juga membran Tiffany. Di sini apabila terdapat ditemukannya adanya cairan ataupun cairan yang keluar, di sini kita evaluasi dan deskripsikan dari jenis cairan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kanalis acousticus externus ataupun liang telinga Bapak dan juga membran Tiffany dengan menggunakan otoskop. Di sini pertama kita harus pastikan terlebih dahulu dari lampu dari otoskop dapat menyala. Setelah itu kita sesuaikan spekulum yang digunakan sesuai dengan ukuran liang telinga dari pasien. Selanjutnya kita pegang otoskop seperti memegang pensil. Nah, di sini karena kita memeriksa telinga bagian kanan, kita tarik auricula ke arah posterior superior dengan menggunakan tangan kiri, dengan tangan kanan memegang otoskop. Selanjutnya kita masukkan otoskop secara perlahan. Kita letakkan kelingking di daerah pipi pasien sebagai fiksasi ataupun stabilisasi. Selanjutnya kita gerakkan otoskop ke atas, bawah, kiri, kanan untuk memperluas lapang pandang dan mengevaluasi dari kanalis acousticus externa dan juga membran Tiffany dari pasien. Selanjutnya di sini dengan otoskop ini kita evaluasi dari kanalis acousticus externa. Kita lihat apakah terdapat hiperemi, edem, apakah terdapat sekret, serumen, benjolan maupun benda asing. Kita evaluasi juga dari membran Tiffany-nya, apakah bagaimana batasnya, warna, kontur, refleks cahaya, short process of malleus. Kita evaluasi juga apakah terdapat perforasi atau tidak. Jika terdapat perforasi, kita lihat dari jenis perforasi dan juga dari lokasi perforasinya. Baik, selanjutnya di sini apabila kita memeriksa pada telinga sebaliknya, yaitu telinga sebelah kiri, berarti kita memeriksa dengan memegang otoskop di tangan kiri dan juga menarik auricula ke arah posterior superior dengan menggunakan tangan kanan. Dimana pada pemeriksaan telinga yang telah dilakukan pada pasien di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga sinus paranasal Bapak. Di sini saya akan melakukan penekanan pada daerah wajah, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Pertama, kita evaluasi dulu dari daerah dahi, sudut mata dalam, daerah di bawah kelopak mata dan juga pipi. Pertama kita lakukan inspeksi apakah terdapat tanda-tanda radang maupun benjolan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari secara perlahan namun kuat. Pertama saya akan melakukan penekanan terlebih dahulu di daerah dahi. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Sini kita evaluasi dari sinus frontalis. Selanjutnya kita lakukan penekanan pada sudut mata dalam. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Di sini kita evaluasi dari sinus ethmoidalis. Selanjutnya kita lakukan penekanan di daerah sekitar pipi. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Baik, di sini kita evaluasi dari sinus maxillaris. Baik Bapak, dari pemeriksaan nyeri tekan pada wajah untuk mengevaluasi sinus paranasal Bapak tidak ditemukan adanya nyeri tekan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Bapak untuk mengevaluasi apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Pertama di sini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita evaluasi dengan melihat apakah terdapat tanda-tanda pembesaran dari kelenjar getah bening, apakah terdapat benjolan. Baik dari inspeksi di sini lehernya masih simetris, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening ataupun benjolan pada leher Bapak.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada leher pasien untuk mengevaluasi apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak pada pasien. Di sini saya akan memposisikan diri di belakang pasien. Saya akan mulai melakukan palpasi mulai dari daerah pre-aurikular, post-aurikular, ke daerah tonsilar, ke daerah mandibular, submental, lalu ke cervicalis superior, cervicalis posterior, dan juga ke supraclavicular. Di sini kita evaluasi apakah terdapat massa, benjolan ataupun pembesaran dari kelenjar getah bening. Dan pada pasien di sini dari pemeriksaan palpasi tidak ditemukan adanya massa, benjolan ataupun pembesaran kelenjar getah bening. Baik Bapak Fahri, setelah saya melakukan pemeriksaan seluruhnya, mulai dari pemeriksaan telinga, pemeriksaan pada sinus paranasal, dan juga pada leher Bapak. Di sini dari semua pemeriksaan tidak ditemukan adanya suatu kelainan. Dan dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan tadi, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Enggak sih dok. Baik, jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu Bapak. Semoga aja Pak. Siap. Terima kasih. Nggih, saya